Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang tahun 2011 yang sudah SMA angkat tangan. Tahun 2011 yang sudah SMA angkat tangan. Cuma satu. 2011 yang SMP. Ada ya, tapi yang SD ya sudah lama sekali, sudah 10 sekali. Jadi secara singkat kalau bercerita tentang YMM Karanganyar itu YMM Karanganyar itu sebelumnya ada ketika di Karanganyar ada yang namanya Politeknik Muhammadiyah Karanganyar. Jadi pada periode 80-an, 90-an itu ada yang namanya Politeknik Muhammadiyah Karanganyar. Itu gedungnya sekarang menjadi SMP Muhammadiyah Darul Arqam. Di sebelah timure Man atau di sebelah barate SMA Negeri 1 Karanganyar. Itu dulu ada yang namanya Politeknik Muhammadiyah Karanganyar. Kemudian singkat cerita pada awal tahun 2000-an kemudian karena berkurangnya mahasiswa kemudian Politeknik Muhammadiyah Karanganyar vakum. Begitu juga dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Karanganyar. Nah, kemudian pada Ramadan di tahun 2011 yaitu mungkin sebagian teman-teman masih SD, itu pimpinan daerah Muhammadiyah Karanganyar mengadakan Baitul Arqam Urdum. Nah, pada saat itu saya posisinya masih sebagai ketua IMM Komisariat Ki Bagus Hadi Kusumo, diminta oleh Pak Farid untuk mendirikan IMM di Karanganyar bagaimanapun caranya dan apapun yang dibutuhkan. Kemudian pada tahun 2011 alhamdulillah singkat cerita bisa berdiri dan tertatih-tatih selama ya hampir 4 tahun hingga akhirnya pada akhir Desember 2015 ada musyawarah di mana di situ terpilih Imawan Faksi sebagai ketua dan Imawati Komsak sebagai sekretaris. Nah, selama periode 4 tahun tersebut ya kita mencoba membangun fondasi YMM Karanganyar, bagaimana mencari kader, bagaimana mencari dana dan sebagainya. Nah, ya singkat cerita sejarah YMM Karanganyar seperti itu. Dan mungkin ada pertanyaan. Jadi teman-teman ada sedikit pertanyaan nggak untuk kemudian dilempar ke Mas Mufti pertanyaannya? Kalau nggak saya lanjut nih ke pertanyaan yang selanjutnya gitu. Ada nggak dari teman-teman pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada bisa minta tolong Mas Agung bisa di sini bisa ke depan karena juga beliau ini juga ketua umum periode 2021 2022. Monggo Mas Agung. Kan Bali kita juga menunggu ini teman-teman. Mas Faksi juga masih OTW dari UMS dan Mas Rosi juga. Ya, jadi Karanganyar ini dulu sempat jaya, tetapi karena perpindahan kampus itu, jadi kemudian sempat vakum lagi, gitu. Jadi yang Karanganyar ini sebetulnya sudah besar di tahun-tahun dulu, dan tapi lambat laun sepak terjadi YMM ya, kadang juga masih jaya, kadang juga enggak. Gitu. Tapi di zamannya Mas Mufti ini, di zamannya Mas Mufti ini
struktural daripada dulu itu orangnya seperti apa? Apakah juga masih girohnya juga sangat tinggi atau seperti apa? Dan juga di Mas Agung nanti bisa diceritakan juga Mas sepak terjangnya juga di periodenya Mas Agung ini. Periode Mas Agung ini juga pas ketika saya berproses di PK atau di komisariat, nanti bisa dijelaskan juga di Mas Agung. Monggo Mas Budi dulu. Kalau yang sezaman sama saya yang periode 2011-an itu sekarang ada yang jadi dokter di karangannya, itu dokter di Saku, dulu di sekretaris Bidang, kemudian ada di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar, itu ada Aulia, guru bendahara, sama ketuanya dulu itu Mas Mufik Anwar jadi PNS Indra Tiyonso jadi guru SD. Nah kemudian di 2015 itu ya ketemu sama Kausa dan akhirnya bisa regenerasi tiap tahun seperti saat ini. Ayo monggo Mas Rosid maju sekalian. Monggo Mas Rosid sekalian maju. Nah, ini Mas Rosid juga. Jadi setelah Mas Bukti ini Mas Paksi, kemudian setelah Mas Paksi baru Mas Rosid. Begitu ya Mas ya. Ini juga salah satu forum kita ini. Ya, ini untuk adik-adik semua, ada yang suka nulis nggak? Mas Abdul itu suka nulis bro. Mas Abdul Barokah ini sering berkata-kata. Jadi perjalanan kita di MM itu sebenarnya kan sangat cepat dan tiap orang itu punya perspektif yang berbeda-beda. Jadi sebaiknya diabadikan dalam sebuah buku. Karena apa? Karena tiap orang nanti meskipun hidup di zaman yang sama, tapi ketika bercerita nanti akan beda-beda. Dulu pernah waktu Melani sebagai sekretaris apa kader ya itu undang aku, Wiwin sama Komsah di depan bercerita terkait sejarah IMM dan 3 orang ini punya perspektif yang berbeda karena meskipun hidup di zaman yang sama tapi sudut pandang yang diambil bisa beda-beda seperti itu. Jadi untuk adik-adik ya kalau bisa nanti setahun di periode kepemimpinan itu yang orang punya tinggalan 1 buku itu untuk dibaca generasi ke depannya seperti itu. Jadi pesan dari Mas Bukti, silakan nanti yang gemar menulis bisa diwadahi dalam bentuk membuat suatu karya gitu nanti untuk tinggalan untuk misalnya untuk menulis tidak di YMM tapi karyanya masih di YMM gitu. Yang selanjutnya ini pertanyaan langsung nih ke Mas Agung dan Mas Rosid juga karena biar teman-teman juga tahu periode besarnya Mas Rosid dan juga Mas Agung itu seperti apa. Mungkin pertanyaannya sama Mas ini, bagaimana kondisi dan sepak terjang pas periodenya Mas Agung dan Mas Rosid biar teman-teman juga tahu dan bisa menjadi penyemangat untuk teman-teman yang sedang berjuang juga di YMM. Monggo Mas Agung dulu atau Mas Rosid dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selain perjalanan YMM pada periode saya mungkin ya
Karanganyar pada waktu tahun 2017-an kalau nggak salah waktu itu bisa dikatakan orang yang newbie di Karanganyar, karena saya berproses, saya besar dulu di Sukoharjo. Kemudian ada beberapa pimpinan pada waktu itu periodenya Mas Paksi itu meminta menghubungi bahwa IMM Karanganyar harus segera diregenerasi. Akhirnya tidak serta-merta saya mengiyakan ajakan dari pimpinan pada waktu itu. Melalui proses kontemplasi yang panjang, dialog sana sini, meminta saran dari teman-teman yang ada di sana. Akhirnya saya putuskan untuk mengambil tangan ini untuk melanjutkan kepemimpinan PJI Karanganyar setelah periode Mas Paksi. Dinamikanya beragam sekali. Saya kira untuk dinamika yang terjadi, konflik-konflik yang terjadi itu adalah hal yang wajar. Tergantung bagaimana dari ikatan dari internal sendiri menyikapi konflik tersebut. Dan pada waktu itu pula saya punya konsep bahwa IMM Karanganyar harus bisa menunjukkan taringnya dengan wacana yang saya bawa dari Sukoharjo. Ya, itu cuma keinginan, tapi pada faktanya memang kita harus menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di dalam. Kemudian 2017 PJI Karanganyar mengadakan muscap itu kalau nggak salah bulan Maret, antara Februari Maret lah. Nah, di situ terpilihlah saya sebagai ketua umum dan segala dinamikanya. Tapi hal tersebut bisa diselesaikan dengan baik dan akhirnya pelantikan sekitar bulan Juni 2017. Saya sampaikan pada waktu itu, pada periode saya, terus terang aja, saya hanya menemani kawan-kawan PJI dan Karanganyar periode itu hanya sekitar 3 bulan. Ya, 3 bulan. Karena saya mendapatkan tugas dari PP Muhammadiyah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk mengabdikan diri di tanah Borneo di Kalimantan selama 1 tahun. Jadi selama periode kepemimpinan tersebut yang menghandle ya pada waktu itu teman-teman yang ada di sini, Mas Willy, Mas Sukti dan kawan-kawan yang lain. Gitu. Kemudian barulah ketika saya pulang tahun sekitar tahun 2018 akhir, kemudian mengadakan muscap, baru bisa mengadakan muscap di tahun 2019 dan yang meneruskan saya adalah Mas Butut Widya Monggo. Hari ini yang berhalangan hadir. Mungkin itu dulu, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disambung pada sesi berikutnya. Saya serahkan kepada Ketua Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pada periode sesi saya tahun 2021-2022 sebenarnya terkait dengan dinamika yang ada di IMM sendiri tidak jauh beda dari zamannya Mas Mukti, Mas Paksi, Mas Rosyid, Mas Butut dan teman-teman yang lainnya. Saya itu juga termasuk pendatang sebenarnya. Saya bukan asli kader Karanganyar. Saya dibesarkan di Solo, ya. Sama seperti Mas Mukti juga, Mas Rosyid dari Sukoharjo, Mas Paksi juga dari Solo. Kemudian
kemudian di tahun 2019 saya dihubungi teman-teman Karanganyar untuk gabung di IMM Karanganyar. Waktu itu awalnya saya menolak, cuma karena dengan alasan teman-teman Karanganyar itu bilang wis gak ono wong tenan iki. Ya sudah, akhirnya saya mencoba untuk menerima. Di awal-awal periode ketika saya di Karanganyar, saya belum begitu aktif gitu ya di IMM. Mungkin nanti yang banyak menghandle teman-teman saya di bidang tablik dulu. Kemudian tahun 2021-2022 ketika saya terpilih jadi ketua umum itu, waktu musyaf sebenarnya rada angel sih jadi ketua umum itu, karena saat itu nggak ada yang mau dari 9 formatur yang terpilih. Sidang formatur yang pertama itu sampai nggak ketemu siapa ketua umumnya, sampai deadlock saat itu. Terus ditutupnya yang Pondok Mundi kalau tidak salah. Kemudian teman-teman 9 formatur itu sepakatnya malah voting. Nah, akhirnya malah saya yang terpilih jadi korban gitu kan. Kemudian ketika berlangsungnya periode, saya itu kejatuhan ini berkah sebenarnya. Teman-teman barengan angkatan saya itu orang-orangnya jujur aja kritis-kritis, sampai saya itu mikir itu kan, nek wong kritis yang ini terus aku jadi ketuai terus piye. Benar, saat pertama kali rapat penentuan program kerja Kabin Sekbid itu rame, teman-teman itu pokoknya ini ono sing usul program kerja ini seminggu nanti ping 3 gitu kan. Ada juga, tapi juga ada yang ini nggak realistis yang ini mas, ya wis. Dan akhirnya bagi saya teman-teman yang ada saat itu solid, mulai dari bidang organisasi sampai bidang netcom. Meskipun saat periodisasi saya yang paling kurang aktif itu adalah bidang netcom. Komunikasinya rada angel gitu. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman saat itu yang nyengkuyung bareng. Beberapa program kerja itu hampir semuanya disengkuyung bareng. Intinya nggak ada sekat antar bidang gitu. Saya salutnya di situ. Teman-teman ketika misal menyelenggarakan DAM, ya ora kudu bidang ada sing ngurusi, tapi juga semua bidang ngurusi. Ketika ada PMPRI ya ora bidang tablik tok, tapi juga teman-teman bidang lain berpartisipasi aktif saat itu. Nek dihitung-hitung dari keaktifan teman-teman saat itu 31 orang. Sing aktif paling ora ya 2/3 ya sing sering itu. Cuma dari 2/3 orang yang hadir itu memang militansinya tinggi. Jadi orang akan berundel. Yang penting siji teman-teman itu wetenge warak. Yakin, pokoknya sing yang buri-buri ya. Pokoknya yang wetenge warak dijak nyambut gawe ya gas wae. Dinamika yang ada saat itu ketika ini ya muktamar, mungkin tak ceritakan di muktamar itu sebenarnya rodo apa ya, hal yang bagi saya pertama kali ikut muktamar itu ya, di Kendari. Dan yos IMM ini ternyata lebih kotor sebenarnya daripada teman-teman caleg itu. Kalau kita berbicara tentang muktamar, karena bukan hanya uang 100-200, tapi jaminannya tiket pesawat, booking hotel dan lain sebagainya. Coba berapa uang yang dikeluarkan oleh mereka untuk nyalain ketua umum ini? Buanglah sampah kata temannya. Dan harapannya kita bisa mengubah mulai dari teman-teman di komisariat mungkin ya, budaya-budaya itu mulai dikurangi.
di Solo, di Sidoarjo ketika pemilihan ketua komisariat ini rebutan, ketua cabang maupun maka hal seperti itu ya wis kalah ya Solo wae. Maka untuk menghindari konflik ketika kita berorganisasi di IMM, ya ketika kita menghadapi kontestasi pemilihan ketua umum, yo sing legowo gitu. Ketika kalah yo wis lah rangkulan meneh. Ketika musyak misalnya kita punya perbedaan pandangan IMM ke depan juga masalah. Tinggal bagaimana ketua umum yang terpilih itu mengkreat agar IMM itu lebih baik lagi dari pandangan-pandangan calon ketua umum dan formatur yang ada. Mungkin itu sih ya, yang kami alami di periodisasi 2021-2022. Intinya di periode itu mungkin teman-teman merasakan sendiri kakean agenda itu. Bahkan hampir setiap pekan itu rapat yang sering ada rapat ya Mas Azhar. Hampir setiap minggu ada rapat di IMM. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Mas Arifin juga bisa ke depan terlebih dahulu selaku alumni sekaligus ketua umum periode kemarin. Monggo Mas Arifin, silakan ke depan. Ya, dilanjut ya. Jadi memang ketua umum atau alumni kita ini memang sangat luar biasa prosesnya. Ada yang kemudian beliau ini berproses dari Sukoharjo, ada yang berproses dari Solo, tapi kekeluargaannya itu sangat kemudian luar biasa dan dinamika itu tetap ada. Karena di suatu organisasi ini kan banyak kepala, jadi nggak bisa kemudian satu kepala asing dipakai. Jadi memang dinamika dari setiap periode itu memang selalu ada, tetapi tinggal cara kita mensikapinya itu seperti apa. Kita dengar dari Mas Rosid juga bahwa dia ketika periodisasinya Mas Rosid juga beliau ada pengabdian juga di beliau bahkan, tetapi pola komunikasinya sama dengan periode Mas Rosid lalu itu sangat terjalin gitu. Mungkin yang saya tanyakan kepada Mas Rosid, apa sih kuncinya pola komunikasi yang dipakai dari Mas Rosid sehingga apa yang kemudian ketua umum ini walaupun jauh gitu kan di luar Jawa pengabdian, tapi dalam segi struktur itu masih berjalan gitu. Kita kan tahu bahwasanya ketika pertanyaannya ketua nih wis dia pengabdian Jawa atau dia pergi ke luar daerah ataupun pergi ke luar pulau, itu bawahan itu wis merasa ditinggal banget dan nggak bisa berjalan. Nah, itu pola komunikasi atau cara untuk menjaga komunikasi pada zaman Mas Rosid itu seperti apa cara menjaganya, dan juga ke Mas Agung juga biar teman-teman tahu juga bagaimana cara kemudian berkumpul tanpa adanya rasa sakit hati Mas. Nah itu karena kan tadi kan juga dijelaskan bahwasanya periode Mas Agung ini yang sering ajari rapat itu kan dari bidang organisasi. Nah itu bagaimana kemudian rahasianya agar kemudian teman-teman ini ketika kumpul itu ya bisa meluangkan waktunya dan tidak sakit hati ketika ada guyon-guyon seperti itu. Dan juga nanti ke Mas Mukti, bagaimana Mas Mukti melihat adik-adiknya ini di periode ini, bagaimana Mas Mukti melihat kader-kader IMM pada saat ini, terutama periodisasi kami atau saya ya, dan juga para kader ini, dan juga dari Mas Arifin juga. Ini tak tanya langsung Mas. Jadi bagaimana dinamika yang ada di Mas Arifin, di periode Mas Arifin ini, dan kemudian bagaimana Mas Arifin melihat para kader yang ada di sini atau IMM
pada periode ini seperti itu. Bisa dimulai dari Mas Mukti mungkin. Monggo. Di sini yang anak UT siapa ya? Aku lupa ini. Halo deh. Gini, sebenarnya gini, kalau di IMM itu yang perlu dipelajari yang pertama itu gimana caranya merekrut anggota baru. Nah mungkin kalau yang di IM itu setahu saya yang sudah profesional itu ada EXI, di mana bisa mencari banyak sekali anggota baru di sana. Ya salah satu keterampilan yang harus adik-adik pelajari itu di situ. Nanti karena keterampilan itu akan sangat berguna di masa depan ketika kalian entah jadi guru, entah dagang, entah apa. Karena kalau kita tidak bisa merekrut orang baru, ya nanti amal usaha kita tidak akan bisa besar seperti itu. Jadi intinya salah satu keterampilan yang wajib dipelajari dan bisa itu merekrut anggota baru. Ya, tadi pesan dari Mas Bukti ya, bagaimana kemudian cara kita merekrut kader baru atau mempersiapkan regenerasi setelah ini. Ya memang itu sangat ini ya teman-teman ya, sangat penting banget untuk kemudian kita pahami, terutama komisar-komisar kita yang di Muhro itu bisa bertanya ya nanti ya, atau bisa sharing-sharing kepada ahlinya itu ya, Pak Eksi atau Mbak Homsa yang memang dulu sudah melakukan atau melalui hal-hal dalam perekrutan kader seperti itu. Waktu saja monggo Mas Rosyid, waktu dan tempat monggo dipersilakan. Bagaimana cara membangun komunikasi yang baik? Jelas yang pertama kuncinya adalah trust, saling percaya satu sama lain. Kalau di dalam sebuah organisasi itu sudah ada trust, itu organisasi akan berjalan dengan baik. Ya, namanya organisasi pasti ada perbedaan pendapat, perbedaan pikiran, dinamika, konflik, itu hal yang biasa. Tetapi kalau kamu percaya dengan teammate ataupun rekan-rekan di dalam sebuah organisasi, itu bisa untuk membuat organisasi menjadi lebih baik. Trust kuncinya. Jadi ketika saya di Borneo, itu saya percayakan semua kegiatan-kegiatan yang ada di IMM pada periode itu pada teman-teman. Jadi mau mengadakan apa, mungkin hanya mengabari, Mas mau mengadakan kegiatan ini, seminar, kemudian apa, bakti sosial dan sebagainya. Oh ya siap, saya dukung, mudah-mudahan acaranya lancar. Yang penting saya sampaikan kepada teman-teman pada waktu itu saling membantu satu sama lain. Tadi juga disampaikan juga oleh Ketua Agung bahwasanya bidang-bidang itu tidak hanya terfokus pada tupoksinya masing-masing. Jadi kegiatan ini yang ngurus hanya bidang kader, kegiatan itu yang ngurus hanya bidang organisasi, tidak. Tetapi semua harus saling bahu-membahu menyukseskan program kerja dari masing-masing bidang. Itu sebetulnya. Tapi alhamdulillah saya melihat perkembangan dari IMM di zaman dulu di era 2016 sampai sekarang 2024 sangat luar biasa sekali. Sudah punya 2 komisariat, ya, komisariat Muhro bersama komisariat apa namanya Yasin Togari Universitas Muhammadiyah. Mantap banget ya. Perkembangan yang sangat luar biasa. Mungkin itu ada tawaran Mas. Bicaranya kumpul tapi kucikan orang hati. Sebenarnya teman-teman di BRD saya itu intinya satu,
sering ngobrol, sering ketemu. Jadi ketika rapat orang sekedar rapat dong. Misal rapat jamnya 3:30, teman-teman datangnya jam 5 apa? Terus kayak kan. Cuma setelah jam 5 itu efektif paling rapat setengah jam sampai setengah 6. Habis itu setelah maghrib kita nongkrong. Ya wis raketan sambas-basi gue perasaan wong piye aku. Cuma di situ diselipi guyon-guyon raketan guyon-guyonan ya. Rodok sarung apa rodok misuh. Sing penting teman-teman kira alorati. Tapi saat itu akhir-akhirnya teman-teman ya bahasanya tidak jauh dari bahasan tentang IMM. Ujung-ujungnya IMM. Meskipun yo disambi guyonan. Kuncinya ketika kita komunikasi sama orang, jangan sampai kok ngelarang hati wong. Ketika kita beda pendapat itu hal yang wajar. Ojo kok nek beda terus gontok-gontokan, jangan. Tapi perbedaan itu kemudian kita satukan bicaranya untuk memajukan IMM bisa. Ojo sampai kok sentimen negatif dibawa-bawa keluar misalnya, itu hal yang nggak baik. Ketika kita beda pendapat di forum ya harus selesai di forum. Di luar forum ya kita harus konconan meneh. Waduh karung bal-balan ketika kita lagi ning lapangan ya gontok-gontokan, sikut-sikutan, tendang-tendangan kan masalah. Tapi ketika di luar lapangan sudah selesai ya salaman meneh. Sama halnya di IMM seperti itu, sama halnya di organisasi manapun harus begitu. Nek dilote koncone ya jolorati. Dan sebaliknya ketika kita dikritik ya jadikan kritik itu sebuah solusi yang membangun. Coba kemudian yang kritik kan golek solusi nih. Kita dikritik itu diminta untuk cari solusi. Dibalikkan yang kritik ya piye. Meskipun kritik itu paling enak. Tapi piye caranya kita bareng-bareng yang kuyung bareng IMM ben berkembang, ben lebih maju itu seperti apa? Caranya itu dengan nongkrong bareng. Wis sak nongkrong-nongkrongnya, wis pokoknya nek teman-teman sing tua-tua kuwi pokoknya wis diintu maka dhewe-dhewe nggo ning ndi ngene. Bahkan sampai sekarang teman-teman wis isin ana sing do kumpul. Mungkin saya sing jarang nongol. Karena memang apa ya? Mungkin karena apa ya? Kesibukan ya. Kesibukan ya. Teman-teman kita juga kalau saya malam harus ngomong. Makanya komunikasi itu perlu dijaga, kepercayaan itu perlu dijaga seperti hal yang dikatakan Gus Rosid tadi. Intinya nek saling percaya itu enak. Ora susun isrono ini. Raketan yang jogo ketemu iki gibah kae, ketemu iki gibah kae tapi rasa ora ati. Santai wae, urip iki digawe santai. Jadi kae tenan. Terus sedikit menyampaikan dinamika dan konflik di pimpinan cabang. Tentu saja di pimpinan saya tidak ada yang bisa dibanggakan. Saya sendiri merasa ini ya, merasa insecure di hadapan para ketua di sini karena memang dari apa yang dijabarkan ketua-ketua di sini sungguh luar biasa dan aplikasinya juga sungguh konkret dan memang kurang maksimal ketika saya tidak bisa mengambil inspirasi dari mereka untuk diterapkan di pimpinan saya. Kalau menghadapi dinamika berbeda dengan kepemimpinan
cabang di periode kami itu banyak kan struktur atau komposisi pengurusnya adalah mahasiswa yang notabene bukan mahasiswa cuma anggota-anggota yang notabene bekerja dan juga kaum muda, dan di posisi itulah yang susah untuk mengelaborasi kaum tua dan kaum muda untuk bisa bergerak bersama. Dan saya harap ketika periode saya gagal untuk mengambil pelajaran ini, ya setidaknya bisa diambil pelajaran untuk periode kedepannya. Seperti itu. Yang saya lakukan ketika terhadap hal itu tidak putus asa, tetapi selalu melihat peluang ke depan. Pasti ada cahaya, pasti ada ketercerahan, bahwa segimanapun kan kondisinya, dan pasti ada peluang untuk dimajukan dan memberikan kontribusi yang nyata kepada segmen manapun. Termasuk yang saya lakukan mengelaborasi bahwa saya pimpinan cabang untuk elaborasi dengan pimpinan komisaris dan sebagainya. Setiap agenda dan program kerja selalu menggandeng teman-teman komisariat. Ya walaupun kesannya malah banyak komposisinya teman-teman komisariat, tetapi itu dalam rangka biar regenerasi kedepannya tidak hilang. Seperti itu. Jadi dalam perumusan pimpinan, dalam perumusan IMM, saya memikirkan ada rumus eksternal dan rumus internal. Rumus eksternal itu apa yang ditawarkan oleh IMM untuk ruang lain di luar kehidupan IMM, termasuk apa manfaat IMM kepada masyarakat, kepada masyarikatan, kepada bangsa dan sebagainya. Terus ada rumus internal, yaitu mengayomi anggotanya sendiri. Ketika kita misalnya gagal menerapkan inspirasi dari atasan senior terus ke bawah, terus kita di internalnya kacau, kita jangan sampai berhenti untuk tetap mengejar potensi di eksternal, karena kedepannya organisasi ini harus tetap hidup, harus tetap menyala, maka terus melakukan pergerakan bagaimanapun keadaannya, walaupun pincang dan sebagainya, kita harus tetap melakukan pergerakan. Makanya saya selalu berpesan, bagaimanapun keadaan IMM ke depan, saya berharap IMM tetap berdiri, walaupun dia kalau bungkuk dan sebagainya, dia tetap berdiri, tetap ada. Dengan dia tetap ada itu terus, suatu saat akan ada zaman di mana zaman keemasan dan di mana IMM akan berkembang pesat, baik secara kuantitas maupun kualitas dalam rangka meningkatkan kemanfaatannya. Dan saya melihat alhamdulillah sekali, karena kader IMM sekarang secara kuantitas terus mengalami perkembangan sampai hari ini kadernya cukup banyak sekali. Semoga dengan bertambahnya kuantitas ini juga beriringan dengan tambahnya loyalitas dan kualitas kader dan dapat memberikan kontribusi yang nyata ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau plus untuk penjelasan dari semua sangat luar biasa ya penjelasannya. Karena memang tadi sudah dugaan dari moderator ini, tinggal waktu tinggal sedikit gitu ya. Ini saya buka 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan untuk kemudian bisa ditanyakan terkait apa yang menjadi pertanyaan ya dari teman-teman untuk para alumni dan sekaligus ketua umum sebelum saya. Monggo, angkat tangan. Nah, 1, 2, 3, oke. Oke, monggo perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu dari komisaris mana, langsung pertanyaan. Oke. Dan pertanyaannya untuk siapa? Atau untuk semua atau untuk siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Ria Rianti. Saya prodinya Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Di sini yang mau saya tanyakan adalah kontribusi antara kader-kader dan pimpinan.
Jadi kemarin kebetulan saya ikut MPI Digital, pertemuan antara se-Jawa Tengah di UMS, itu mendiskusikan bahwa perbedaan IMM di sini dan yang lain itu, IMM di sini itu terlalu banyak diskusi. Nah, terlalu banyak diskusi dan jarang implementasi ke masyarakat. Jadi seperti kontribusi ke masyarakatnya kurang. Kenapa terus melakukan diskusi-diskusi yang dan mengajak orang pun itu sulit gitu loh. Nah, terus dan untuk investasi berkepanjangan yang dalam orangnya itu kurang. Kayak misal ada broker-broker kegiatan-kegiatan di luar organisasi, misal di di IMM luar itu kayak jarang ada yang berminat. Kenapa? Sudah dibiayai, bahkan tidak mengeluarkan biaya, tidak mengeluarkan tenaga yang banyak, hanya moro lah istilahnya, guru moro we angele tenan gitu loh. Maksudnya kebanyakan IMM, bukan hanya IMM, maksudnya Muhammadiyah itu kenapa kebanyakan investasinya itu investasi yang hanya pembangunan berkelanjutan, hanya pada gedung-gedung, sekolah-sekolah, dan mungkin panti-panti asuhan. Kenapa orangnya sendiri itu tidak dimajukan gitu, orang-orangnya. Jadi kualitas SDM-nya sendiri itu menurut saya masih kurang. Jadi kenapa terlalu mementingkan kuantitas daripada kualitas, padahal kualitas sendiri pun juga mencerminkan antara tingkat akhlak yang baik, tingkat mencerminkan Muhammadiyah sendiri gitu loh. Jadi kenapa terlalu mementingkan kuantitas. Jadi kenapa ayo akeh melu belum ngopo nek akeh melu nek gur melu-melunan terus ora ngopo-ngopo, dan nek enek pembicara misal nggak digagas, nggak dicatat, ada diskusi-diskusi tidak didengarkan, hanya mainan HP, mungkin hanya tiktokan, malah scroll IG, tidak dicatat dalam pikiran dan tidak dicatat dalam hati tidak dicatat dalam buku. Maksudnya kenapa orang-orang tuh terlalu tidak menggagas hal kecil apapun itu, tidak digagas itu akan menjadi suatu hal yang besar di kemudian hari. Jadi yang saya tanyakan adalah yang pertama itu kenapa mementingkan kuantitas daripada kualitas, kenapa banyak-banyak proker itu tidak ada yang ikut, kenapa selalu mementingkan jalannya proker daripada jalannya otak itu sendiri. Terima kasih. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pertanyaan bisa dijawab satu-satu dari Mas Fauzi, boleh Mas Arifin dan pembicara lainnya. Terima kasih. Ya, ini dari yang sepuh-sepuh dulu atau yang senior dulu. Ya, jadi dijelaskan tadi sangat panjang bagaimana yang pertama yang saya tanggapi, kenapa yang terlalu banyak diskusi, berarti terlalu banyak narasi tanpa adanya aksi. Iya, betul. Pertama itu. Dan ada materi yang itu terlalu banyak diskusi sampai kemudian jangan lupa untuk menuangkan ke masyarakat. Yang pertama itu. Yang kedua, kenapa Muhammadiyah itu terlalu banyak investasi terkait pembangunan, seperti panti, seperti sekolah. Kenapa tidak kemudian memperbaiki SDM-nya? Seperti itu. Bisa dijawab dari Mas Mukti dulu. Mas Mukti. Untuk yang investasi Muhammadiyah terlalu terkait dengan bangunan, menurut itu tidak terlalu benar ya. Mungkin tergantung kita ada di lingkungan yang mana. Soalnya sebenarnya banyak
juga yang mulai mendirikan pengajian-pengajian internal baik Muhammadiyah. Ya, contohnya saya coba merintis ranting Muhammadiyah di Popongan Karanganyar. Ya meskipun yang datang pengajian cuma 10, 8, 15, ya tetap insya Allah istiqomah yang tanggal 2 itu keliling di masjid-masjid di Popongan. Ya yang kedua, ya karena kalau kita tidak investasi di bentuk fisik, kita tidak ada tinggalan. Salah satu ciri khas Muhammadiyah ya di situ. Kita lebih baik membangun sekolah daripada uangnya habis untuk beli makanan. Itu karena kan di organisasi sebelah itu kan banyak yang dananya itu habis untuk beli makanan yang sehari 2 hari itu habis. Terus sedangkan di Muhammadiyah jangka panjang di sekolah-sekolah. Kemudian yang pertama tadi ya terkait itu ya tergantung masing-masing orangnya. Kalau jawaban dari aku. Kalau siapa namanya? Itu Ria Rianti. Iya, tadi kan yaitu karena jurusannya ya cukup unik di Karanganyar, di teknik informatika, ya tergantung mau dibawa kemana dirinya. Itu punya targetan apa, dan kalau pakai jaket IMM, insya Allah lebih mudah seperti itu. Ya, benar. Terima kasih atas jawabannya dari pembicara. Maksud saya kenapa maksudnya bukan hanya diimplementasikan kepada makanan ya. Maksudnya kenapa maksudnya misal dalam hal dalam mediasi digitalisasi itu maksudnya kurang dalam mengenalkan dunia Muhammadiyah kepada dunia luar. Kayak organisasi sebelah itu kan mungkin banyak pengajiannya, banyak hadrohnya dan lain-lain, jadi terkenal organisasi itu. Tapi Muhammadiyah sendiri itu kayak kurang dalam digitalisasi dan mediasinya. Jadi mediasinya itu memperkenalkannya itu kurang gitu loh. Maksudnya jadi misal nggak bisa desain grafis, misal nggak bisa editor, itu kurang dalam hal itu saya akui. Dan kenapa nggak dileskan atau dikursuskan untuk bukan digitalisasi saja tapi editor. Jadi editor handal, editor berkelas itu mungkin bisa dikursuskan, dibiayai. Jadi kami pun sendiri juga bisa belajar. Jadi bukan hanya diskusi bahas politik, bahas intellectual press atau apapun. Jadi bisa yang ahli itu mengajari yang belum ahli. Jadi intinya bisa mengayomi antara yang tua dan yang muda, kualitasnya itu bisa diunggulkan agar dunia Muhammadiyah itu bisa dikenal lewat nasional bahkan internasional. Terima kasih. Ya, itu lanjut dulu ya jawabannya Mas Rusin. Nanti itu di lain. Baik, saya juga menanggapi untuk permasalahan selamat datang sebuah lokasi terkait dengan kuantitas dan kualitas. Saya setuju dengan sebuah Ria Rianti. Gimana pun yang namanya kualitas itu pasti harus diutamakan. Seperti sejarah pendirian Muhammadiyah dulu, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menjadi seorang yang minoritas dalam hal pemikiran. Berawal dari pengajian Al-Ma'un, kemudian Al-Asar, ini beberapa orang saja pada waktu itu ya. Tapi orang-orang itu menjadi orang-orang yang sangat berkualitas. PP Muhammadiyah yang pertama pada waktu itu. Dan kenapa yang kita lihat sekarang itu sebetulnya bukan lebih memperhatikan kuantitas sih, kita tetap memperhatikan kualitas ya. Karena yang namanya dakwah itu target dan pertama
berdasarkan teori-teori yang sudah pernah disampaikan Kiai Jamal tentang teologi al-asal, teologi al-ma'na dan sebagainya. Kuantitas itu akan dibentuk kuantitas yang begitu banyak tadi akan diarahkan menuju kelompok-kelompok. Mau pernah membaca tentang gerakan jamaah dakwah jamaah belum? Pernah kan? Nah, jadi dari sekian banyak kuantitas itu nanti kan dikelompokkan menjadi gerakan jamaah dakwah jamaah tadi, dan terbentuklah kualitas-kualitas baru dari lingkungan itu. Cuma kita tidak memperhatikan kualitas, gitu, ya. Kuantitas penting, kualitas lebih penting. Saya kira itu. Kemudian apa lagi tadi pertanyaan, Mas? Kontribusi ke masyarakat. ke masyarakat tadi yang dengan IMM. Terima kasih. Oke. Ya mungkin yang namanya gerakan mahasiswa kalau kata Rocky Gerung ya, itu kan gerakan pikiran. Gitu. Saya kira tidak menjadi sebuah masalah gitu loh. Daripada tidak ngapa-ngapain gitu. Kuliah, garap tugas, nongkrong, udut-udut dan lain sebagainya. Dulu berdiskusi dulu, karena memang kita belajar dari patriot-patriot kita di masa lalu ya. Sebuah negara itu terbentuk karena sebuah diskusi kecil. Gitu. Kita bisa lihat Bung Karno, Syahril, kemudian Fidel Castro dan lain sebagainya. Itu kan melalui diskusi-diskusi kecil dulu, ya. Melalui gagasan-gagasan yang itu entah kapan waktunya diimplementasikan nggak tahu. Tapi kita berbicara tentang pikiran terlebih dahulu kan, ya. Kita bebas, yang namanya mahasiswa itu alam pikirannya bebas. Tapi tetap harus dipertanggungjawabkan. Mau belajar teori siapa? Dari zaman Tales sampai zaman modern, postmodern dan lain sebagainya boleh diskusikan saja. Ya. Nah, baru nanti ketika diskusi muncul, nah, terpikirlah itu mau diimplementasikan atau tidak, mau difilter atau tidak, gitu. Nah, kembali kepada implementasi kepada masyarakat. Nah, kalau masyarakat itu saya pikir mungkin lebih kepada teorinya Antonio Gramsci tentang intelektual organik, gitu. Atau tak malah juga pernah bilang setinggi-tingginya mahasiswa kalau kembali ke saluran dan mereka tidak mampu berdialog, maka tidak ada gunanya kuliah yang diberikan, ya, kayak gitu. Penting juga, itu kan balik kepada dirinya masing-masing, di lingkungan sekitar masing-masing. Jadi bermanfaat gak dia untuk lingkungan sekitarnya itu. Kalau secara institusional mungkin kegiatan terjun ke masyarakat paling apa mas? Praktik sosial, jawabti, pengajian dan lain sebagainya. Tapi untuk lebih dari itu kamu bisa praktikkan itu sendiri. Begitu, ya Mbak. Kalau kurang puas nanti bisa dipuaskan yang lain. Ketua Mas. Ya, karena saya ini jawabannya sudah memuaskan semua ini. Ya, karena memang kita ini ya teman-teman ya, karena sebetulnya ini diskusinya mau akan mulai sebetulnya, tapi karena memang kita nabrak dengan azan maghrib ya, jadi kita cukupkan saja untuk kemudian akan diskusi ya. Nanti misal pengen lagi diskusi lebih panjang, bisa nanti setelah ini kita ngopi bareng gitu kan, gimana gitu sekalian. Sambil diskusi itu kan setelah isya mana lebih enak ini ya, terkait apa yang kemudian menjadi pertanyaan atau menjadi tanda tanya besar teman-teman gitu kan kepada IMM atau kepada kita, itu bisa kemudian ditanyakan
di momen dan waktu yang tepat. Waktu dan momen yang tepat itu kapan? Ketika kita nanti dengan waktu yang sangat leluasa. Itu ya teman-teman ya, sepakat ya. Oke. Ya karena memang kita keterbatasan waktu ya. Mas Faksi mau memberikan sedikit motivasi mungkin untuk adik-adiknya itu. Monggo Mas Faksi. Kami terdengar ya. Pakai mic sih. Kalau saya tuh biasa tanpa mic, kalau pakai mic itu nggak semangat. Jadi terima kasih. Saya bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlambat, sangat terlambat ya, bukan hanya terlambat karena ada acara di UMS. Jadi terima kasih atas kehadiran teman-teman. Ini salah satu kesepuh saya cuma bantu-bantu di IMM kan begitu. Kalau di struktural, saya masuk di struktural atau pengadilan IMM itu sejak 2010 dan baru purna Maret kemarin di Muktamar Palembang. Berarti sempat jeda satu periode sih. Jadi kalau saya itu dari IMM Komisariat Al-Ghazali Psikologi UMS, kemudian naik cabang Surakarta, pindah hijrah di cabang Karanganyar, lanjut ke DPD IM Jawa Tengah dan terakhir di DPP IMM. Kalau sebenarnya pengen sharing banyak, tapi ya berhubung waktu nanti teman-teman bisa buat forum lagi, misalkan ya bareng-bareng atau sendiri-sendiri juga nggak apa-apa. Tapi intinya ketika berbicara IMM, teman-teman harus bisa memaksimalkan potensi dan jaringannya teman-teman. Saya tuh sering keluar Jawa gratis, dan insya Allah dalam waktu dekat Maret kemarin di Palembang, insya Allah Senin berangkat ke Jakarta. Kalau jadi bulan Mei acara di Samarinda Kalimantan Timur. Tapi sebelum-sebelumnya juga sering acara-acara IMM di luar Jawa, misalkan di Papua, di Medan, di Makassar, itu gratis. Kok bisa? Itu yang menjadi pertanyaan, kok bisa gratis? Dan teman-teman tinggal bagaimana memainkan peran jaringannya teman-teman. Ketika ada senior-senior dihubungi untuk minta jaringan, link dan sebagainya. Tapi teman-teman harus memantaskan diri untuk potensi dan jaringan itu. Jangan sampai senior-senior teman-teman di sini mempunyai air 1 galon, tapi teman-teman hanya bawa 1 gelas. Potensinya teman-teman 1 gelas ya dapatnya 1 gelas bukan 1 galon, meskipun jaringannya 1 galon. Nah, bagaimana cara menambah kapasitas ini ya harus merangkak dari organisasi, pengembangan diri, jaringan itu sangat penting. Dan harapannya di pertemuan hari ini kemarin saya usulkan ke pimpinan itu ada perumuskan forum alumni IMM. Itu kan belum ada ya di Karanganyar ya. Dan ini sudah dirumuskan jauh-jauh banget ya. Zamannya masyarakat sudah dirumuskan, zamannya saya juga masih dirumuskan. Jadi 2016 sampai 2024 hanya rumusan, belum eksekusi. Nah, harapannya di tahun ini bisa eksekusi ada forum alumni IM Karanganyar. Monggo nanti langsung saya serahkan pada pembawa acara saja. Kalau saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mas Faksi atas penjelasannya. Malah sudah di-spill. Ya, terima kasih kepada seluruh alumni sekaligus ketua umum, mulai dari Mas Mukti, Mas Husin, Mas Faksi, Mas Agung, Mas Arifin yang telah bersedia hadir dan sedikit memberikan motivasi, bukan sedikit lagi, banyak memberikan motivasi kepada adik-adik periode ini, bagaimana kemudian adik-adik ini bisa meniru
bisa meniru langkah dari mas-mas kita, bapak kita yang lebih dulu berjuang di IMM. Dan juga terima kasih kepada seluruh alumni yang hadir, mulai dari Pak Eksi, Mbak Komsa, Mbak Admi, Mbak Uki, Mbak Mahatus, Mas Sugio dan lain sebagainya yang juga sudah hadir. Mas Kolik juga sudah hadir untuk menghadiri acara halal ini. Harapannya kami dari PJIM Karanganyar periode ini berharap sekali bahwasanya vokal IMM itu bisa berdiri di periode ini. Itu harapan yang sangat besar dari adik-adik ini mas, dari periode ini, mulai dari cabang sampai pemirsa itu turut berharap dan juga mendengar kabar tadi sangat senang sekali ya. Harapannya bisa segera terbentuk dengan komposisi, dengan silaturahim yang memang selalu terjalin antara alumni dan juga kawan-kawan periode ini. Harapannya bisa segera ya, terlalu maksud bisa kemudian kita kalau kita ya di periode ini diminta untuk menyiapkan fasilitas dan tempat, insya Allah kita siap ya, siap untuk kemudian memfasilitasi atau memberikan setidaknya tempat ya, di mana nanti tempatnya dan dalam rangka untuk mensupport apa yang kemudian ingin dicita-citakan bersama, yakni pendirian vokal IMM Karanganyar. Itu kita sangat mengharapkan sekali, sangat turut bahagia ya, turut bahagia mendengar kabar tersebut. Dan harapannya setelah ini ada yang menginisiasi, ada yang menginisiasi untuk kemudian berdirinya vokal IMM Karanganyar. Itu dari saya, harapan saya selaku ketua umum periode ini dan harapan teman-teman semua, mulai dari pimpinan cabang sampai kader, itu harapan besar kami. Semoga bisa segera terrealisasi dan segera terbentuk. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu saja saran sehat yang bisa saya pandu ya. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan ke MC. Monggo Mbak Mas MC, waktu tak kembali. Oke, bisa beri plus lagi buat untuk selanjutnya akan ditutup dengan doa terlebih dahulu kepada Imam Al-Izan, dipersilakan. Untuk seluruhnya, mari kita menundukkan kepala, berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, al-mannan ya bani as-samawati wal ardh, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, perkenankan kami dalam pertemuan ini memanjatkan doa. Semoga amal ibadah kami Engkau terima. Segala doa dan khilaf kami sudi Engkau maafkan, agar masa mendatang kami lebih berprestasi dalam seragam. Golongkan kami dalam hamba-Mu yang pandai bersyukur. Jauhkan kami dari sifat malas, ambisi, dan khianat. Dan bimbinglah kami agar selalu beramal dengan penuh kesadaran. Mudahkanlah kami untuk mengatasi hambatan dan tantangan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Tinggi, dengan silaturahmi ini kami semoga kesatuan dan persatuan kami semakin erat. Berkat acara halal bihalal ini, dapatlah dosa dan khilaf kami Engkau beri maaf. Dan dengan berjabat tangan, semoga kesejahteraan hidup dan kehidupan kami selalu Engkau berikan, karena kami akan selalu saling mendoakan satu sama lain.
Jauhkanlah kami dari sifat fitnah dan dengki. Berilah kami kesempurnaan kesehatan jasmani dan rohani. Anugerahkanlah kami kekuatan lahir dan batin. Limpahkanlah kami ilmu yang luas dan bermanfaat. Kiranya kami tidak tertinggal saat lepas landas nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Esa, lapangkanlah dada kami menanti segala perintah-Mu. Tabahkanlah hati kami, teguhkanlah pendirian kami untuk selalu takwa dan beriman. Rahmat dan ampunan-Mu pasti yang kami dambakan dan kami harapkan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi yang terakhir yaitu penutup, mohon kepada teman-teman imawan dan imawati sebelum kita tutup bisa berdiri semuanya terlebih dahulu. Teman-teman bisa berdiri semuanya dulu, teman-teman, kita rayakan jargon kebanggaan kita. Jargon buat semangat IMM di kalangan agar kelak menjadi organisasi yang jaya selalu. IMM jaya. IMM jaya. IMM jaya. IMM jaya. 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 Oke, teman-teman berkata. Mari kita akhiri dengan bacaan udara bersama-sama dan nanti ditutup dengan sesi foto bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk menyingkat waktu bisa langsung rapat ke depan saja buat kita sesi foto bersama. Karena waktu juga sudah menunjukkan sholat maghrib. Ya teman-teman bisa segera langsung rapat ke depan ya teman-teman. Untuk formasinya Mas Mbak yang senior nanti di atas saja fotonya. Buat teman-teman yang lain, kader-kader yang lain bisa foto di bawah posisi. Ayo teman-teman, bisa segera rapat ke depan. ayo kita foto bareng dulu. Ya foto bareng dulu teman-teman. Buat mas-mas Mbak yang senior bisa di atas saja. Mas Riza, Mas ya Mas Gar sekalian. Ayo, ini jatuh. Ayo teman-teman. Teman-teman yang senior bisa di atas saja. Yo Mbak siapa ya? Mbak Nur Ayu, Mbak Agni, Mbak Maratus. Yuk maju ke depan Mbak. Ayo teman-teman. Dulu lagu habis. Yang laki-laki duduk aja di depan. Kelihatan. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman yang masih di luar. Ayo,
Hitung. Satu. Musik, rupetiro. Sudah? Musik, jim. Oke, yuk. Satu. Bentar, ini nggak kelihatan. Makanya. Nggak kelihatan. Apa nih? Perkap. Ya berkat mas.